Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di video ini. Setelah sebelumnya kita sudah membuat database dan koneksi database. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menginput data dan menginsert data ke database, yaitu ke tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel mahasiswa. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman XMPP-nya yaitu Apache dan MySQL-nya tetap berjalan supaya kita tetap terhubung dengan database yang sudah kita buat. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita buat file index.php di project kita, index.php. Lalu nanti di index.php ini kita akan membuat tag form, yaitu form yang nanti dimana kita di sini akan menginput mempunyai inputan data untuk menginput data ke database kita. Kita langsung saja kita buat codingnya. Saya buat dulu codingnya, nanti saya jelasin setelah saya selesaikan. Oke, teman-teman, di sini kita sudah menyiapkan prompt untuk inputan datanya. Kita save dulu, lalu kita buka browser kita seperti biasa, localhost root mahasiswa index.php. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nim, ya, kita rapikan dulu. Di sini nama, di sini nama nim, di sini juga nim, si nama, si tanggal lahir, di sini juga tanggal lahir. Oke, kita save, kita kembali lagi ke browsernya, refresh. Oke, saya jelaskan dari awal, dari atas dulu. HTML-nya sudah kita buat, dan di sini ada H3, tag H3, yaitu
sebagai judul yang akan kita buat, dan ini ada garis di sini kita pakai HR. Nah, di dalam form ini kita akan bungkus semua inputan kita itu dalam bentuk form, dalam satu form, yaitu namanya form action. Nah, artinya nanti ketika kita input data name, nama, dan tanggal lahir, itu akan diproses ke file simpan.php. Nah, ini kenapa pakai table? Sebetulnya supaya lebih rapi. Coba kita cek di sini, kita buat border sama dengan 1, kita save, lalu kita refresh, hasilnya seperti ini. Nah, itu sebetulnya teman-teman supaya lebih rapi aja, makanya kita pakai table sementara, karena kita tidak menyinggung tentang CSS di sini. Oke, akan saya jelaskan dari inputannya. Nah, di sini kita menggunakan metode post untuk mengirim data ke simpan.php. Nah, di prompt inputan ini tipenya kita pakai tipe teks dengan name nim. Nah, saya sarankan teman-teman untuk aplikasi yang ini, nim sama database yang kita buat memiliki nama yang sama. Jadi nanti kita tidak repot ini tadi kita buat apa gitu. Sebetulnya nama lain juga boleh, tapi saya sarankan kita sementara ini kita buat dulu dengan nama yang sama. Jadi kalau di sini name-nya name, nanti di sini name-nya nama, di sini name-nya tanggal lahir. Lalu ini ada tombol simpan. Ketika kita simpan, name, nama, tanggal lahir akan dikirim ke simpan.php. Oke, selanjutnya kita buat file simpan.php. Nah, fungsinya dari simpan.php itu adalah nanti supaya setiap data yang kita input di prompt ini akan dikirim ke simpan.php. Nah, di simpan.php ini simpan.php akan menerima data lalu akan di save ke database. Langsung kita buat aja codingnya. Pertama kita include dulu koneksi kita ke database. Koneksi, lalu mengambil data. Lalu insert, lalu redirect. Oke, kira-kira inilah yang akan kita buat di simpan.php. Pertama, kita pastikan kita terhubung ke database-nya dengan cara include koneksi. .php. Nah, teman-teman bisa juga langsung membuat ini semua file koneksi ini, scriptnya ke simpan.php. Tapi kenapa kita buat terpisah? Karena nanti koneksi ini kita pakai berulang-ulang setiap file yang berhubungan dengan database. Jadi kita supaya lebih sederhana, kita buat satu koneksinya di sini, lalu nanti kita include di setiap file yang kita gunakan. Jadi sini koneksi.php. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengambil data dari from. Dengan cara seperti apa? Yang pertama tadi kita lihat setiap from yang sudah mempunyai name-nya masing-masing akan dikirim ke simpan.php menggunakan metode post. Nah, kalau kita menggunakan metode post, kita ambil datanya, kita buat codingnya seperti ini. Name ini sama dengan kita ambil data dengan metode post. Nah, nama di sini
harus sama dengan nama yang ada di input ini, di name input ini. Kalau kita buat name di sini, berarti kita juga buat di sini name. Oke, lalu ini kita copy saja. Sama juga kalau di sini nama, di sini juga kita buat nama, dan di sini juga kita buat nama. Nah, kalau di sini yang terakhir adalah tanggal lahir. Nah, ini juga kita buat tanggal lahir. Kita pastikan penulisannya sama supaya nanti tidak terjadi error. Lalu setelah datanya berhasil kita ambil dari form Excel-nya yang sudah dikirimkan, sekarang kita masukkan data-data ini ke database kita dengan cara MySQL query MySQL query, lalu di sini variabel count, koma, titik select insert into tabel mahasiswa values. Pertama adalah name, lalu nama, lalu tanggal lahir. Jangan lupa titik koma, titik koma. Lalu di sini ada redirect setelah berhasil disimpan ke database, ke tabel mahasiswa. Lalu halaman ini akan kembali ke form inputan tadi dengan cara buat header. Terus di sini location index.php, titik koma. Lalu kita save. Lalu kita save, kita buka browser kita running, kita reload dulu, kita buat name 245678 dengan nama Cinta. Lalu di sini tanggal lahirnya kita buat tanggal 26 Mei 1995. Lalu kita simpan. Oh, ada yang salah. Kenapa tidak bisa disimpan? Kita cek dulu codingnya. Oh ya, ternyata di sini prompt penutupnya di sini, harusnya bukan di sini, teman-teman. Harusnya di sini. Ya, harusnya di sini. Kenapa di sini? Karena semua file inputan yang sudah kita buat test yang udah kita buat harus dikirim ke simpan.php. Makanya di sini kita buat penutupnya. Jadi semua yang ada di sini akan dikirim ke simpan.php. Kita save aja, lalu kita ulangi lagi, kita reload lagi, kita buat nimnya 135467 namanya kita buat Sinta contohnya. Terus di sini kita buat tanggal lahirnya tanggal 25 Mei 1995. Lalu kita simpan. Nah, kita cek di database kita apakah berhasil disimpan, dan hasilnya, nah, datanya sudah masuk teman-teman di sini. Nah, 1354 dan Sinta. Nah, di sini teman kita lupa, kita masuk dulu ke menu struktur. Harusnya name ini kita buat primary key. Ini tinggal klik aja sini supaya name ini berstatus sebagai primary key. Oke, kita buka browsernya dan datanya sudah berhasil kita simpan. Kita coba lagi input satu lagi. Contohnya name-nya adalah 675432 dengan nama contohnya Rahmat.
Tanggal lahirnya contohnya kita buat tanggal 11 Mei 1997. Lalu kita simpan. Kita cek lagi dan berhasil teman-teman. Oke. Sampai di sini teman-teman bagaimana cara insert data ke database. Dan di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menampilkan data-data yang sudah kita input ini di halaman aplikasi Kahoot kita. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.